Oke, kita lanjutkan untuk membuat meja dapur ya. Jadi untuk membuat meja dapur ini nanti saya akan membuat dengan primitif object cube, kemudian bagian atasnya nanti akan saya pisahkan ya. Jadi akan ada dua sesi dalam mengeksekusi meja. Jadi saya akan eksekusi ini dulu, baru nanti bagian marmernya. Oke, langsung saja kita bisa tempatkan 3D cursor di sini ya. Kemudian kita tambahkan cube. Selanjutnya kita blocking dulu, kita tata dulu biar pas ya, bisa di top ortografik. Kemudian scale ke X, masih kurang, scale ke X, scale ke X. Oke, selanjutnya scale ke Y. Oke, cukup. Baru kita scale ke Z tingginya. Diperhatikan referensinya. Jadi seberapa tinggi meja, seberapa lebar meja bisa disesuaikan dengan gambar referensi. Nah, oke, di sini saya rasa cukup untuk blocking meja dapurnya. Selanjutnya kita cek lagi, karena tadi kita sudah melakukan banyak scaling atau perubahan. Jadi di sini datanya pasti akan berubah. Jadi kita perlu apply dulu biar datanya jadi default lagi. Ctrl A, kemudian all transform. Nah, sudah default lagi. Tinggal kita langsung eksekusi saja, masuk ke edit mode. Selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, saya akan membagi ini menjadi dua bagian ya. Bagian atas yang marmer ini akan saya pisahkan dulu dengan cara seleksi menggunakan face select, kemudian P selection. Nah, di sini akan saya ubah namanya. Yang pertama yang atas ini, saya kasih nama untuk yang atas saya kasih nama marmer. Yang bagian bawahnya ini saya kasih nama meja. Oke. Kemudian saya akan hide dulu yang ya, marmer ini saya hide dulu ya. Jadi bolong seperti ini. Kita sesuaikan lagi GJ, GX. Masuk ke edit mode. Selanjutnya saya akan mulai membuat bagian bawah terlebih dahulu, yang bagian bawah sini. Nah, teman-teman, ini kan sudah pas. Sementara ketika saya modeling, saya terganggu dengan adanya dinding ini. Jadi saya mau fokus modeling di bagian mejanya aja. Jadi untuk mengakses bagian mejanya aja, kita bisa melakukan hiding, atau yang lainnya kita bisa masuk ke local mode. Untuk masuk ke local mode kita bisa menggunakan shortcut slash ya di keyboard, slash atau
garis miring seperti itu, seperti ini. Jadi nanti ketika sudah kita klik slash atau garis miring, di sini akan ada tambahan lokal. Nah, jadi di sini kita bisa leluasa untuk modeling mejanya saja seperti itu. Oke, saya akan buat yang bagian bawah terlebih dahulu. Klik Ctrl R bagian bawah seperti ini. Kemudian apabila kita perhatikan di bagian kanan kiri ini juga ada kayu sampingnya ya. Jadi kita buat juga, saya kedua. Kemudian ini belum saya klik, langsung saya pencet S, X, geser. Oke, saya rasa cukup. Selanjutnya kita bisa seleksi bagian sini, face ini, kemudian pilih right orthographic dengan memencet numpad 3. Nah, di sini saya akan melakukan extrude ke dalam, pencet ALTE, extrude manifold. Nah, seperti ini, jadi sama ya. Oke, untuk bagian bawah sudah. Kemudian saya akan menginstruksi bagian yang sini dulu. Nah, saya buat space dulu agar yang atas dan sini sudah punya space. Ctrl R, geser ke atas. Oke, cukup segini. Kemudian saya akan membuat bagian yang pintu di bawah wastafel ini. Oke, dikira-kira dulu aja. Sudah, kalau sudah kita buat yang sini. Oke, selanjutnya kita akan fokus membuat yang bagian ini dulu ya. Klik Ctrl R. Nah, di sini sebetulnya kalau kita perhatikan mejanya ini semuanya itu sejajar ya. Cuma kita bisa improvisasi dengan cara nanti kita bisa dorong maju ke depan biar nanti agak bervolume seperti itu. Nah, kembali lagi sini, kita akan seleksi dua face ini. Jadi dua face ini akan kita seleksi, kemudian kita bisa pencet I, insert sedikit aja. Nah, perlu diperhatikan di sini saya akan membuat space yang berjeda seperti itu, jadi nggak nempel. Jadi ketika dipencet I kemudian nempel, kita perlu pencet I lagi. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian yang kotak ini. Jadi mungkin memencet I nya agak ke dalam sedikit. I. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita perhatikan konturnya ke dalam ya, kita pencet E atau extrude, geser ke dalam sedikit aja. Oke, sudah. Ini untuk pintunya sudah jadi. Kemudian untuk bagian ini kita akan coba buat dulu. Nah, kita tambahkan loop cut di bagian tengah seperti ini. Kita pastikan agar garisnya lurus, SZ0. Selanjutnya kita bisa seleksi ini, dua face ini, kemudian kita insert. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya bagian atas dua ini kita insert dulu. Nah, ini harusnya nempel ya, jadi pencet I lagi. Selanjutnya bagian ini juga pencet I. Oke, yang terakhir bagian bawah, Ctrl R.
Ini kata pencet I juga, tambahkan insert di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat apa ya, pintu-pintu ini agar agak menonjol. Jadi kita seleksi dulu yang tadi sudah kita insert, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini juga sama. Kita rubah tampilannya menjadi right orthographic, pencet angka 3, kemudian kita bisa dorong ke depan seperti ini, dia nanti akan lebih bervolume seperti itu. Oke, ini untuk meja bagian bawahnya. Sebenarnya di sini harusnya ada oven ya. Nah, oven ini bisa kita buat sekaligus di sini, atau bisa dengan objek yang berbeda. Agar lebih praktis, kita buat di sini langsung aja. Ini sama, nanti kita akan insert juga bagian sini. Kita pencet I, kemudian atas juga kita pencet I. Nah, kita bisa eksekusinya dengan memajukannya juga. Oke. Nah, nanti ini oven ya. Oven di sini apabila kita perhatikan ada kaca ya. Jadi saya akan membuat kacanya terlebih dahulu. Diseleksi dulu ya, kemudian kita pencet I atau insert. Jadi banyak shortcut I-nya ya di sini, insertnya ya. Selanjutnya saya rasa cukup. Nah, untuk bagian kaca ini akan saya dorong dulu ke dalam sedikit, Alt E, kemudian dorong ke dalam. Nah, sudah. Kalau sudah, tinggal kita pisahkan, P selection. Nah, ini nanti sebagai kaca oven seperti itu. Di hide kaca ovennya. Selanjutnya bisa kita lihat di dalam kaca oven ini sebetulnya ada bagian ya, bagian yang harus dibuat. Untuk itu kita bisa mengeksekusinya dengan menambahkan extrude ke dalam. Coba akan saya seleksi dulu bagian sini, kemudian kita pencet E, dorong ke dalam, E sumbu Y. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti ada volume, kemudian bisa kita pencet F. Nah, gitu. Oke, saya rasa untuk bagian besar mejanya sudah. Nanti tinggal kita tambahkan gagang aja di sini. Sebelum masuk ke pembuatan yang kecil-kecil seperti gagang pintu, kemudian knop kompor gas ini, saya akan membuat bagian atas dulu yang marmer ya. Tadi marmernya dimunculkan lagi. Karena ini masih di lokal mode, kita kembali ke perspektif yang awal. Klik slash lagi. Nah, kemudian kita akan eksekusi yang ini, marmernya.
Oke, kita bisa masuk ke edit mode dulu, kemudian klik A, kita dorong ke bawah, nempel aja ke bawah. Jadi sudah tertutup semua seperti ini. Kemudian kita bisa mulai dengan melakukan ekstrusi atau mengekstrud EZ. Kita lihat ketebalannya seperti apa. Nah, apabila kita perhatikan di sini mejanya agak sedikit menonjol ya, jadi perlu kita seleksi semua, kemudian klik S untuk scale seperti ini. Oke, kemudian kita akan membuat lubang yang ada di ini, tempat cuci piringnya. Caranya kita ortografi, kita tambahkan loop cut, Ctrl R, dicek lagi seberapa lebar. Nah, segini. Kemudian mungkin segini ya. Oke, selanjutnya tambahkan loop cut di bagian atas dan bawahnya juga. Nah, di sini kita sudah punya space untuk membuat lubang ya. Selanjutnya kita bisa tambahkan insert seperti ini. Kemudian kita bisa extrude ke dalam. Nah, di sini ada apa ya, face yang bagian bawah yang tidak ikut seleksi ya. Jadi biar tidak mengganggu, kita bisa hapus saja. Kita masuk ke lokal mode dari marmer ini, pencet slash. Nah, di sini akan kita hapus saja. 1 2 3 4 5 6 7 8, kita hapus face seperti itu. Nah, jadi heatsinknya ini di sini nantinya dia tidak akan terpengaruh oleh face yang ada di bawah sini. Sepertinya saya salah. Ntar sebelum dihapus, karena sebenarnya di sini kan tidak boleh kosong ya di bawah sini ya. Jadi perlu kita insert dulu. Nah, kita kasih space dikit, kemudian kita hapus. Nah, ini better. Jadi di bagian sini tidak kosong. Oke, selanjutnya kita bisa dorong ke bawah lagi. Nah, karena kita lihat di sini materialnya berbeda, di sini kan metalik, jadi perlu kita pisahkan dulu. Nah, agar ini bagian marmernya tidak hilang, jadi akan saya tambahkan loop cut dulu di bagian sini, bagian dalamnya, tarik ke atas. Jadi nanti ini tetap ikut marmer, sementara bagian bawah sini nanti akan saya buat material yang berbeda seperti itu. Oke, ini saya akan pisahkan, jadi saya seleksi dulu. Ini ya, ini diseleksi, jadi bagian bawah sini diseleksi, kemudian P selection. Nah, di sini sudah berbeda. Ini bisa kita tambahkan nama. Sing gitu aja. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat space untuk kompornya ini. Ctrl R,
SX0 biar lurus. Oke, selanjutnya kita perkirakan ini untuk membuat space yang bagian atas ini kita perlu melihat space yang bagian bawah. Jadi kita keluar dari lokal mode, klik slash. Nah, selanjutnya kita bisa klik Ctrl R atau lookup. Kita sesuaikan di sini SX0. Nah, di bagian sini kita bisa memanfaatkannya untuk membuat kompor ya, atau ovennya tadi. Oke, kita masuk lokal mode lagi, slash. Apabila kita perhatikan di sini ada bagian metal, jadi perlu kita insert dulu. Oke, selanjutnya kita insert sedikit lagi. Nah, selanjutnya kita bisa extrude ke dalam. Nah, untuk bagian bawah sini saya rasa tidak perlu kita hapus dan kita pisahkan. Nanti mungkin bisa kita tambahkan di material saja karena ini sedikit ya. Coba cek lagi. Oh, ini offside. Kita coba perbaiki dulu biar nggak offside seperti ini. Dalam. Oke. Ini perlu perbaikan ini bagian atas. Coba kita masuk ke edit mode, kemudian geser. Oke, good. Nah, untuk membuat bagian atas kita bisa memanfaatkan face ini ya. Kita duplikasi, kita seleksi dulu ya, kemudian kita duplikat, shift D, kemudian klik kanan, P selection. Nah, kita bisa geser dia ke atas, GZ. Nah, ini marmer satu ini mungkin saya tambahkan kompor gitu aja, GZ. Oke, ini akan saya scale dulu sedikit aja. Ini origin point-nya di sini, kita pindahkan dulu biar scale-nya enak. Klik kanan, set origin, center mass of the surface. SX. Oke. Kita tarik lagi ke atas. Selanjutnya kita apply dulu, masuk ke edit mode. Ini edge-nya kita hapus saja. Klik X dissolve edges. Nah, kita akan mulai extrude lagi, insert dan extrude, sorry. Jadi sudah diseleksi, pencet I, insert, dorong ke dalam, kemudian ini saya extrude dulu ke atas, sudah, kemudian insert,
insert lagi, extrude lagi, kemudian insert, S. Nah, kita lihat di sini tungkunya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Kita anggap saja itu 6. Jadi kita tambahkan 1 loop cut di tengah, kemudian 2 loop cut di samping kanan kiri. Selanjutnya seleksi 1 2 3 4 5 6, insert. Nah, insertnya jangan yang gabung tapi yang individual, pencet I lagi. Oke, cukup. Kemudian kita bisa extrude ke dalam Z seperti ini. Scale, scale-nya juga individual. Klik scale, baru dihapus X face seperti ini. Yang bagian bawah kita hapus juga X face. Ini memang harusnya berlubang. Sorry, kita ulangi lagi. Ini masuk lokal mode dulu. Nah, bagian bawah sini jangan sampai benar-benar berlubang. Kita insert dulu sedikit. Nah, baru kita hapus X face. Gitu. Oke. Selanjutnya kita akan membuat gagang pintunya. Kita bisa memanfaatkan cube ya, Shift A, kemudian cube, geser ke bawah, kita sesuaikan dengan gagangnya SX dan SZ, berat kanan SY, geser depan. SX biar agak kotak. Oke, sip. Geser lagi, tarik ke atas. Oke, saya rasa cukup segini. Ini SZ ya. Nah, oke, bagus. Ini kita apply dulu. Terlalu besar. SU SX. Nah, oke. Ctrl A, apply on transform. Ini set originnya kita pindahkan lagi ke sini. Nah, di bagian atas dan bawah akan saya tambahkan loop cut. Ctrl R, saya butuh 2 garis, kemudian ZS Z, kamu di tengah, manual wis, GG, geser ke atas, GG, geser ke atas, geser ke bawah. Ya, setelah ini kita bisa seleksi, coba seleksi bagian sini, extrude ke sumbu yang sesuai. Nah, biar enggak 2 kali ya, kita nanti langsung subdiv aja di sini. Jadi kita bisa seleksi menggunakan ini, select mode 8G, kemudian pilih select, pilih sharp edge ya. Jadi dia nanti akan otomatis menyeleksi sudut-sudut lancip. Baru kita tambahkan bevel, Ctrl B, bevel, tambahkan 1 segmen. Oke. Ya, tambahkan juga loop cut di tengah-tengah. Oke. Selanjutnya kita tambahkan subdivision surface.
berantakan, bisa kita tambahkan batas di sini. Bagian bawah juga. Selanjutnya gagangnya kan hampir semuanya sama, jadi kita tinggal duplikasi aja. Tapi duplikasi di sini kita tidak menggunakan Shift D, tapi menggunakan ALTD. Perbedaannya adalah ketika menggunakan ALTD, kita hanya akan mengedit, kita bisa mengedit satu buah objek yang menjadi parentnya, kemudian yang menjadi duplikasinya nanti akan ikut teredit juga. Dan di sini kita bisa meminimalkan penggunaan memori, jadi biar blendernya tidak terlalu berat. Oke, langsung saja ALTD, geser ke sumbu X. Ini juga sama, ALTD, geser ke sumbu X, kemudian rotate RY90, bisa geser sedikit. ALTD lagi, geser sumbu Z. Ini ALTD lagi, sumbu X, geser lagi. ALTD, geser sumbu Z. ALTD, geser sumbu X. Oh sorry, enggak. Saja. Oke. Ini gagang pintunya juga sudah jadi. Selanjutnya kita bisa membuat knop kompor gas ini ya. Knop kompor gas kita bisa buat dengan memanfaatkan silinder ya. Oke, langsung saja Shift A, silinder. Nah, di sini silindernya akan saya kurangi menjadi 12 ya. Kemudian saya putar dia RX90, kita kecilkan lagi, geser. Ini dindingnya saya hide dulu aja biar tidak membingungkan. SY. Oke, kita kira-kira dulu seberapa besar knopnya. Kalau sudah, tinggal kita apply dulu transformasinya, Ctrl A, All Transform. Kita langsung masuk ke edit mode. Nah, di sini untuk membuat knop ini biar lebih rapi, kita tambahkan insert dulu, insert. Kemudian kita bisa menggabungkan dua edge ini dengan dua edge ini. Nah, selanjutnya bisa kita geser ke dalam ini kita sambungkan dulu semuanya, C, kemudian kita bisa C. Nah, bagian ini kita seleksi bagian tengah, kemudian kita insert lagi, SX. Nah, bisa segini ukurannya. Dan ini saya majukan dulu, insert, kemudian dimajukan sedikit. Oke, kita insert lagi, baru kita extrude ke luar. Tinggal kita rapikan aja, mungkin ditarik agak ke belakang, sorry aja.
Oke, kita tambahkan subdivision surface modifier. Kita pakai edge crease aja, coba shift E, kemudian tab. Ini tinggal kita eksekusi aja pakai sini. Kita coba oke, cukup. Ya, oke, kita eksekusi. Oke, tinggal kita tambahkan array aja, array modifier. Nah, kita sesuaikan jaraknya. Nah, saya rasa cukup. Kemudian tambahkan sesuai dengan jumlah. Ternyata terlalu jauh jaraknya. Oke, cukup. Kita akan membuat yang bulatan ini juga. Mungkin bisa memanfaatkan UV sphere. Kita buat sedikit aja segmennya, 12, ini juga 12. Kemudian kita rubah orientasinya ke depan, RX 90, dan kita scale, kita geser ke depan, geser juga ke sini, scale lagi. Nah, saya rasa cukup. Kemudian tambahkan array modifier. Kita cek lagi tadi di sini 130, ini juga sama berarti 1,3. Oh, bisa kita tambahkan lagi aja. Nah, 1,45. Oke. Oke, bagian yang sini tambahkan aja shift A, kemudian cube SZ, geser SX, turunkan ke bawah kurang kecil, SZ, nah, SX, SZ, yang sini S SY, geser. Yes, oke. Ini meja sudah jadi. Nanti untuk bagian lainnya menyusul. Oke, kita lanjutkan untuk menyelesaikan meja ini ya. Jadi tadi sudah kita modeling, cuma belum kita kasih subdivision surface. Jadi kita akan kasih subdivision surface untuk masing-masing objek yang tadi sudah kita modeling ya. Ini bagian atas dulu, tambahkan subdivision surface, siap. Ini juga sama, tambahkan subdivision surface, oke siap. Ini juga sama, subdivision surface. Nah, untuk mempertahankan bentuk, kita bisa tambahkan edge crease ya. Masuk ke edit mode, seleksi semuanya, shift E, tarik. Selanjutnya ini juga sama, masuk edit mode, kemudian seleksi semua, shift E. Ini sama, masuk edit mode, seleksi semua, shift E ya. Oke.
Selanjutnya ini juga sama, kita tambahkan subdivision surface modifier. Bentar, apa boleh diperhatikan di sini harusnya melengkung ya, ini juga melengkung harusnya. Mungkin edge crease-nya harus kita edit dulu, jadi tidak kotak itu harusnya. Edge crease-nya saya hilangkan dulu. Selanjutnya ini bisa kita tambahkan loop cut bagian sini. Ini coba saya buat circle, coba. Nah, tidak bagus ya, berarti ini harus saya tambahkan bevel di bagian sini. Oke, diseleksi dulu semuanya bagian sudut sini, kemudian Ctrl B. Boleh. Selanjutnya tinggal kita tambahkan edge crease, A, shift E, edge crease. Subdivision surface-nya aktifkan lagi. Sip. Selanjutnya bagian bawah sini kita masuk dulu lokal mode, kita eksekusi. Masuk ke edit mode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ctrl B. Oke. Selanjutnya kita tambahkan subdivision surface modifier. Sheet smooth. Ini juga sama. Kita tambahkan sharp edge, select sharp edges. Wah, nah ini perlu kita apply dulu. Ctrl A, apply, kemudian edit mode lagi. Sip. Oke, sudah semuanya di bagian sini. Kaca oven nggak usah ya. Untuk meja sudah selesai,